Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini Bapak lihat wajah-wajahnya tetap semangat ya. Puasa tetap jalan dan belajar pun tetap jalan. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini agar lebih afdol dan ada keberkahan untuk kita semuanya, minta tolong kita awali dulu dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasir wal hadi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa qadrihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma iftah lana 'alaina hikmatak wansur 'alaina min fajri rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi ya kita awali dengan kebaikan dan mendapatkan juga kebaikan dan keberkahan pada waktu kita belajar di hari ini. Amin. Selanjutnya Bapak mau absen dulu ya, cek daftar hadir semuanya. Mudah-mudahan di hari Kamis ini kita semua bisa berhadir, tapi perlu Bapak cek di daftar kehadiran. Ahmad Bayhaqi ada? Dan alhamdulillah. Ahmad Hibzul Amin hadir. Ahmad Riyadi Hadir Pak. alhamdulillah hadir juga. Asmuni Hadir Pak. hadir. Kemudian Faisal hadir. Hidayat Hadir Pak. alhamdulillah hadir juga ya. Masih tetap semangat, ikhlas. Ini tetap ikhlas ya Pak ya. Alhamdulillah masih ikhlas juga. Jumaidi ada suratnya? Ada ya. Jumaidi hari ini sakit ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh lah, kita doakan. Kemudian Kamarudin, alhamdulillah Kamarudin juga bisa berhadir. Puasa Kamarudin ya, puasa ya masih ya. Alhamdulillah masih puasa. Lutfi hadir juga. Kemudian Helmi Adi Bagus hadir. Al-Ghifari alhamdulillah. Makin besar aja kamu puasa. Kali puasa juga ya. Puasa ini alhamdulillah. Arsad murid kita yang spesial belum ada kabar hari ini. Nanti kita tolong kawan-kawannya ya, kalau ada WA-nya Bapak atau kalau tahu rumahnya didatangi, kita ajak sekolah ya, sama-sama kita di kelas. Berarti tanpa keterangan ya.
Kemudian Bayu Putra Islam. Iya, Pak. Alhamdulillah Bayu hadir. Kemudian Faisal. Iya, Pak. Faisal hadir juga. Ini Hadran. Sakit, Pak. Sakit. Oh, Hadran sakit. Jadi yang kayak di iklan itu ya, namanya Hadran itu lain. Jadi Hadran sakit, ada suratnya kan? Berapa hari sudah sakitnya? Baru hari ini. Baru hari ini. Ya. Kemudian Hafiz hadir. Kemudian ada Muhammad Hidayat. Alhamdulillah Muhammad Hidayat hadir. Muhammad Katami sakit. Ada suratnya juga kan? Ada izinnya. Rijal Umami hadir. Kemudian Riyad hadir. Salihin. Iya, Pak. Mana Salihin aja? Weh, tambah bunga Salihin Pak. Amin. Kemudian Sufyan Asyawi. Iya, Pak. Alhamdulillah Sufyan juga hadir. Muhyad hadir. Ramadhani Iya, Pak. hadir. Rizky Ramadhani Iya, Pak. hadir. Alhamdulillah. Sayyid Ramadan hadir juga. Yuni. Iya, Pak. Yuni ini panggilannya Sahriza atau Yuni? Ini, Pak. Yuni. Kita panggil Yuni nggak apa-apa ya. Ya nanti panggilannya Yuni. Oke, alhamdulillah Bapak absen. Ternyata ada kawan kita yang baru sakit 3 orang. Kemudian Asad yang tanpa gangguan. Nanti minta tolong ya untuk yang kawan kita yang sedang sakit dijenguk. Nanti perwakilan kelas. Kemudian yang tanpa kabar tadi tetap ditanyakan. Ya tahu kabarnya. Jangan-jangan orangnya mudik mungkin ya, belum hari raya sudah mudik. Pak. Ya, siap. Belum absen. Belum di absen. Atas nama siapa Kak? Muhammad Amir nomor ini. Muhammad Angga, bentar ya. Tapi kelasnya ini ya, Kak, ya? Jangan-jangan bukan kelas ini. Kayak kita absen dulu. Muhammad Angga Ramadhani. Oke, saya panggil berarti ya. Muhammad Angga Ramadhani ada? Alhamdulillah. Terima kasih ya saya diingatkan Bapak. Selanjutnya teman-teman semuanya di hari ini spesial ya. Hari ini kita belajarnya praktek nanti. Tetapi sebelum memasuki kegiatan KBM pembelajaran, Bapak lihat tadi ada yang tergesa-gesa masuk kelas. Kemudian masih kelihatannya ada yang bengong juga ini, ada yang melamun, pikirkan mungkin di rumah ada ayam yang belum disembelih mungkin ya. Jadi kita coba praktekkan ya, kita semua praktek. Bapak nanti mutarkan musik, refleksi kita, relaksasi sebentar. Ya, jadi sebelum kita relaksasi, silakan HP untuk dikumpul dulu. HP dikumpul dulu jadi satu biar kita fokus ya. Jadi silakan HP-nya dikumpul di lemari yang sudah kita sediakan. Silakan HP semuanya dan di silent ya, jangan ada suara nanti pas kita lagi praktek yang ada suara-suara. Ya silakan dikumpul dulu dengan rapi, baik. HP-nya di silent ya, jangan ada suara-suara. Silakan dikumpul dulu HP-nya. Yang sudah balik ke tempatnya kembali berarti. Ya, diusahakan untuk praktek kita yang ini untuk belajar fokus, tidak ada aktivitas yang lain. Kita fokus di dalam praktek kita mau memfokuskan diri. Silakan. Ya, kita di situ aja kan, insya Allah aman. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Kalau Bapak tanya, sudah siap? Maka jawabannya? Siap? Sudah? Sudah siap? Siap, sudah. Saya ulang. Sudah siap? Siap, sudah. Oke. Praktek fokus kita
semua posisi duduk tegap. Nah, sekarang posisi duduknya tegap. Tegap itu yang kayak apa? Tegap itu yang seperti ini ya Pak ya. Tidak ada sandaran, jadi tegak lurus. Kemudian kedua tangan posisi ada di kaki ya. Terus kemudian telapak tangan menghadap ke atas semua. Coba semuanya praktekkan dulu posisi tegak. Kita belajar fokus ya. Kemudian berikutnya pejamkan mata. Nanti sebelum aba-aba Bapak suruh membuka mata, jangan dibuka. Sambil dengarkan musik yang fokus. Terus ada aba-aba nanti dari Bapak yang seperti apa yang Bapak sampaikan. Bisa kita mulai? Siap, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rilekskan badan semuanya. Pejamkan mata semuanya. Sekarang ambil nafas. Tahan. Lepas. Coba fokus. Coba dengarkan kalau ada suara yang paling dekat. Dengarkan juga suara yang paling jauh. Kita ulang sekali lagi. Ambil nafas. Tahan, lepaskan. Lepaskan semua beban yang ada tadi ya. Mungkin di rumah tadi ada yang terlambat sahur, gak apa-apa. Sekarang kita sudah di sekolahan, belajar untuk fokus, belajar untuk memahami kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin ada juga yang tadi bangunnya kesiangan ya, sampai gak sahur. Mungkin marah sama orang tuanya, gak apa-apa. Lepaskan semua beban yang ada sebelum kita masuk kelas. Anak-anakku semuanya, kita hari ini belajar untuk masa depan kita. Jadi belajar serius dalam belajar kita. Kita ulang sekali lagi. Ambil nafas, badan tegak, lepaskan. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, lepaskan. Terima kasih, silakan dibuka kembali matanya ya. Nah, setelah kita tadi melaksanakan yang namanya relaksasi yang buat fokus, Bapak sekarang minta Tian untuk mengambil ekspresi, gambar ekspresi yang sesuai dengan hati Tian yang setelah kita laksanakan relaksasi tadi. Ada 4 pilihan di situ. Ada gambar tadi senang, baru kecewa, sedih, dan marah. Biar tertib, Bapak mintakan mungkin yang sebelah kanan dulu ya. Silakan dari depan ke belakang ambil yang sesuai dengan suasana hati dia. Ya, silakan balik lagi. Yang berikutnya. Giliran berikutnya sebelah kiri Bapak. Silakan langsung saja. Lanjutkan. Ikhlas.
ya. Ambil, ya. Sesuai suasana hati ya masing-masing ya. Kita jujur aja nggak apa-apa, kita ini satu keluarga ya. Apa yang rasakan di hari ini ekspresikan di gambar kita. Lanjut yang sebelah kanan Bapak, garis kedua ambil kan. Silakan. Ya, lanjut langsung saja ya kayak mungkin yang lain sudah merekam apa yang mau diambil. Sekarang sebelah kiri Bapak silakan ambil. Diambil. Ini ekspresi kita masing-masing di hari ini ya. Biar tambah lagi. Biar pada waktu kita kegiatan KBR dan ada lagi beban-beban sebelumnya. Lanjut berikutnya sebelah kanan Bapak. Ya, diambil ada yang terjadi. Silakan diambil. Iya. Silakan. Lanjut bagian yang di tengah. Silakan. Oke. Sudah dapat semua belum ini? Masih ada dua yang belum. Oke, sudah dapat gambarnya masing-masing. Nah sekarang Bapak mau lihat, coba semua menunjukkan diangkat dengan dua tangannya. Bapak mau lihat suasana di kelas kita ini, jangan berbalik ya kayak. Yang paling ujung kita lihat suasana di baris paling kanan ada senang, paling belakang Kak. Apa itu Pak? Sedih. Oke. Terus yang baris berikutnya senang lagi Kak, diangkat ditahan dulu sebentar. Senang. Ada yang sedih, ada yang sedih. Oke, tetap ditahan dulu. Bapak mau tahu yang paling ujung, kenapa Kak sedih hari ini? HP dia rusak, Masya Allah. Padahal HP itu tadi rencananya mau dipakai apa Kak? Sebuah belajar. Sudah membaca sama orang tua? Sudah. Terus apa ajar orang tua tadi? Belum. Sabar ya Kak ya. Insya Allah nanti HP-nya jadi baru. Ini ada yang coba saya. Oh di sini ada yang senang. Coba lihat, kenapa senangnya? Boleh tahu Bapak? Hari ini kok kelihatan senang, tapi kok wajahnya senang murung. Ini senang benar apa senang? Senang ya hari ini ya. Alhamdulillah bisa puasa senang ya. Terus selanjutnya di sana ada yang sedih. Sebelah sini. Coba Kak Kamarudin, kenapa hari ini kok sedih? Apa? Baru. Oh, yang aneh itu Kakak apa? Hari ini paskib yang tingkat kabupaten kan provinsi kan? Kabupaten. Belum ya. Tidak apa-apa Kak Kamarudin, tetap semangat. Ada kesempatan berikutnya untuk paskib ya. Jangan bersedih, insya Allah ada kesempatan. Ya sudah luar biasa loh perwakilan di sekolah kita mewakili. Pokoknya harus optimis terus. Tidak di sana, di kecamatan nanti ada. Ya, mungkin ya. Tetap semangat. Terus selanjutnya di sana ada. Ini senang semua ya. Ternyata ya kelompok ini ya. Boleh saya tahu ikhlas banget ini kelihatannya. Kalau ikhlas kenapa senang? Sedih juga sama, sorry. Kenapa sedihnya ikhlas hari ini? Banyak masalah. Ya mudah-mudahan masalah yang cepat terselesaikan ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang dibicarakan sama Bapak terkait dengan masalah ya, Bapak siap untuk menerima apapun itu. Siapa tahu bisa membantu solusinya. Oke, cukup ya Kak ya. Silakan disimpan masing-masing untuk kenang-kenangan. Bapak berharap yang sekarang sedih harus semangat lagi, harus optimis. Kemudian yang baru kecewa tetap juga berharap yang terbaik untuk kita semua. Kira-kira itu ya, bisa ya? Saya mau dengar lagi biar kita serempak. Bisa ya kita semangat? Ya, bisa. Alhamdulillah. Nah,
tadi mudah-mudahan dengan kita mindfulness tadi, belajar ambil napas, fokus, kemudian mengungkapkan, harus diungkapkan ya Kak ya, perasaan itu diungkapkan aja, jangan dipendam. Insya Allah lebih plong dan kita siap untuk pembelajaran. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran. Hari ini anak-anakku semuanya kita sudah sampai di bab tentang praktek penggunaan alat ukur. Penggunaan alat ukur ini apa? Ada alat ukur elektrik, kemudian ada alat ukur mekanik. Nah sebelum masuk ke pembelajaran terkait dengan alat ukur yang mau kita praktekkan, Bapak ada tes dulu pengetahuan awal. Waktunya nggak lama, 5 menit saja. Yang kerjakan sebisanya, nggak harus benar, karena ini hanya untuk mengetahui pengetahuan yang awal tentang alat ukur. Jadi dikerjakan, ada nama dan sebagainya, silahkan nanti ya. Ini soal nanti dikasih namanya ya Pak ya. Jadi langsung saja, nggak perlu buka buku ya bisa aja ini. Karena ini bukan untuk menilai, tapi Bapak ingin tahu aja kemampuan yang pengetahuan yang tentang alat ukur yang kita pelajari itu sudah sampai seperti apa. Dan dibagi data, tapi yang namanya belum dapat lebih ya. Yang belum dapat siapa di situ? Langsung aja ya dikerjakan, kasih nama. Kalau punya 5 menit saja ya, saya kerjakan dari sini. Ada lagi yang belum dapat? Adakah lagi yang belum dapat? Sudah semua ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan pretesnya ya Kak ya, semampu pian itu untuk pemetaan Bapak nanti di proses berikutnya ya. Kita akan bagi kelompok berdasarkan dari nilai pretes pian. Ini dikerjakan aja sebisanya. Silakan. Ada 10 soal rasanya di situ. Jangan lupa namanya dulu ya, nama dikasih ya. Di situ nama pian, kelas, nomor absen. Kalau nggak ada nomor absennya lupa ya nggak usah dikasih nomor absen. Dikerjakan masing-masing ya Kak ya. Sebisanya aja, nggak bisa terlalu keras nyampe dan minta pretes.
Oke, 2 menit lagi dikumpul ya untuk pretestnya ke meja kantor langsung ya. Mungkin yang sudah jadi langsung saja kumpul. Jadi sudah jadi ya? Sudah, ya. Oke, kita kumpul ini. Yang lain silahkan. Sini, kelas. Silakan, silakan. Ini Bapak sambil koleksi sebentar ya hasil dari pretestian. Silakan ya dikumpul. Jadi satu. Ya. Oke, ada yang masih belum ngobrol? Ada yang belum tidak apa-apa kan? Ini pretest, jadi silakan dikumpulkan. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang masih belum? Sudah semua ya? Ada orang yang belum? Ini Bapak sambil meriksa pekerjaan dia. Ada yang sudah paham ya? Saya lihat hasilnya ada yang sudah mengerti apa yang mau kita pelajari. Kemarin sudah kita sampaikan untuk belajar dulu ya di rumah membaca materi yang kita bahas pada hari ini. Berapa orang tadi yang belum kan? 2 orang. Apa-apa. 1 detik lagi ya, kita tunggu ya. Silakan dikumpul. Nah, Bapak sudah lihat hasilnya, ada 2 orang yang belum, berarti memang mungkin belum paham sama sekali. Tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa. Jadi hari ini yang kita mau bahas itu, silakan dikumpul seadanya. Silakan. Selanjutnya ini Kak, jadi yang dari kelas dan lainnya sudah saya catat tadi ya, memang ngumpulnya ada yang duluan. Sekarang kita di proses belajar ini berdasarkan dari hasil pretestian, pola kita belajar adalah nanti kelompok. Jadi Bapak sudah bagi kelompok berdasarkan hasil dari pretest. Ada 4 kelompok dan sudah Bapak tentukan. Pertimbangannya adalah yang saya lihat di pretest sudah mulai dia paham, nilainya lumayan. Kemudian nanti yang belum kita gabungkan biar nanti pada waktu proses belajar dan penugasan bisa mengerjakan sama-sama. Prosesnya, setiap kelompok nanti menyediakan 6 meja. Saya tentukan areanya dulu ya. Di area sini, ini memanjang 6 meja, kelompok 1. Kemudian di belakangnya situ 6 meja, kelompok 2. Di samping sini 6 meja kelompok 3 dan di sana 6 meja kelompok 4. Nah, biar rapi pergerakan kita, Bapak minta tolong kita tentukan dulu anggota kelompok. Nah, untuk kelompok 1 Yuni Syahriza, Kamarudin, Hidayat, Ikhlas, sama Ahmad Riyadi, sama Asmuli. Jadi dia di kelompok 1 langsung saja menyusun mejanya.
sama timnya. Kemudian kelompok 2 ada Rizal, ya Rizal, Faisal, kemudian ada Hidayat, Rizky, Hafiz, Ahmad Amiri dan Ahmad Bayi Satu. Silakan langsung membuat di belakang. Kelompok 2, kelompok 3, ya ada M Salihin. Mana M Salihin? Ya, sebelah sini bawa buku catatannya yang nanti. M Salihin, Bayu Putra, Angga, Ramadhani, Rizky, Hilmi. Untuk kelompok 3 langsung aja disusun mejanya menyesuaikan. Kemudian ada kelompok 4, Al-Ghifari Rahmat. Silakan Pak. Langsung aja di rapatnya ya. Al-Ghifari Rahmat, Sufyan Asyauri, Rian, sama Minyar, Sayyid Ramadan, Sayyid Adi, Ria. Silakan Kak, langsung di kelompok 4 ditambahkan mejanya. Sudah ya, coba kelompok tadi dicek ketua kelompoknya yang saya panggil nomor 1 ya. Lembar kerjanya coba dilihat satu-satu, kelompoknya ya. Salihin. Pastikan anggota kelompoknya sudah ada semuanya. Sudah ya, sudah lengkap ya. Lengkap. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu, mengingatkan bahwasanya kalau ada satuan milimeter, kemudian alat itu biasanya dipakai untuk mengukur diameter rumah. Kira-kira alat apa ini? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Siapa nama Pak? Tidak ya. Jawabannya mikrometer. Selain mikrometer mungkin ada yang tahu lagi? Ya. Jangka sorong. Jadi satuannya milimeter, alatnya namanya mikrometer dan jangka sorong. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, selanjutnya kalau kita memeriksa suatu benda dengan alat, kita memutuskan bahwa cairan ini berat jenisnya sekian, kemudian harusnya kita apakan. Alat apakan ini namanya? Ya, siapa lagi yang? Hidrometer. Ya. Ada jawaban yang lain mungkin? Kelompok 4, kelompok 3 sepakat? Sepakat. Ya. Jadi jawabannya hidrometer. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya.
bagus, luar biasa. Ada yang belum paham. Nah, nanti kita diskusikan. Yang berikutnya ada satuan yang namanya ampere. Kemudian ada satuan voltase. Kemudian ada satuan ohm. Ketiga satuan ini bisa diukur hanya dengan satu alat. Kira-kira alat apakah ini namanya? Ya, silakan. Ampometer. Luar biasa, muncul juga ampometer. Tepuk tangan untuk jadi ampo itu singkatan ya. Kepanjangannya ampere, F-nya volt, terus ohm meter. Jadi itu. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya silakan untuk perwakilan ketuanya. Itu sudah ada ya, ketua dan sekretaris. Dibantu 2 orang menyiapkan alat praktek. Di sini sudah Bapak siapkan 4 aki, 1 kelompok 1 aki. Silakan diambil dulu akinya, silakan. Ya, silakan diambil akinya. Hati-hati ya kalian, karena ini ada cairan ya di dalamnya, jadi hati-hati. 4 aki diambil. Kemudian berikutnya 4 ampo masing-masing 1 di meja makan. Loh, hati-hati juga itu. Ambil aja. Hidrometernya 1 diambil, hidrometernya 1. Kelompok kita sini kan ambil ampo sama hidrometer. Hati-hati ya, kaca itu bisa pecah. Selanjutnya ada 4 piston. Untuk mengingat nanti sesuai dengan penugasan. Ambil pistonnya 1, meja 1, sama mikrometer dan vernier caliper, sama tang panjang termasuk kabel. Ya, silakan diambil. Oke, hati-hati. Silakan. Hati-hati ya, para pecampur. Jangan sampai jatuh. Sudah, silakan duduk kembali dengan tenang. Nah, sebelum kita praktek, Bapak mau tampilkan video kegiatan pembelajaran terkait dengan penggunaan dari ampometer. Tolong masing-masing kelompok semuanya konsen fokus memperhatikan video ini. Dan setelah nanti video kita praktekkan bersama-sama. Kita perhatikan ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang lalu, yaitu mengenai Gambar apa ya? Karena seperti yang kita tahu di video sebelumnya, penggunaan untuk multimeter digital ini sangat praktis sekali. Jika kita mengukur dari AC maupun voltmeter, sehingga kita pilih skala yang diinginkan, kemudian diukur, maka hasilnya akan langsung ketahuan. Lalu sama teknik seperti dengan saya intip di channel kita. Ini penggunaan dari ampo yang mau kita praktekkan dan nanti membuat tegangan dan sebagainya. Lalu yaitu mengenai multimeter digital dan analog. Tapi di video kali ini saya lebih fokus untuk menggunakan multimeter analog, karena seperti yang kita tahu di video sebelumnya, penggunaan untuk multimeter digital ini sangat praktis sekali. Jika kita mau mengukur barangnya ada 2 ya jenisnya ya. multimeter, Ada yang analog, yang manual, ada yang digital. diukur, maka hasilnya akan langsung ketahuan di display ini. Beda sekali dengan multimeter analog. Dan
Jadi di displaynya seperti yang teman-teman lihat ini Ada skala-skalanya yang harus kita perhatikan. harus kita ketahui. Seperti contoh di sini angka 0, 1, kemudian di strip ini kita beritahu berapa nilainya. Seperti ini juga ada 10, kemudian strip panjang, kemudian 20. Nah itu perlu kita pelajari dan ketahui nilai-nilai setiap dari strip ini berapa. Jika kita sudah mengetahuinya, barulah kita bisa menggunakan multimeter analog. Oke, sahabat-sahabat, bagaimana cara kita mengetahuinya dan berapa nilainya? Untuk itu, simak terus videonya. Baik sahabat-sahabat, langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui nilai dari setiap strip ini dan bagaimana cara kita menggunakan dan membacanya. Jadi saya mulai dari yang skala paling atas. Nah ini adalah skala untuk voltmeter atau pengukuran resistasi. Jadi cara kita membacanya dimulai dari angka 0 ini. Nah kemudian semakin ke kiri angkanya akan semakin besar. Jadi skala ini kita akan membaca jika menggunakan skala resistasi seperti itu. Nah, jika kita menggunakan skala resistasi ini, barulah kita akan membaca skala di paling atas, yaitu skala voltmeter atau resistasi. Nah, berapa nilai dari masing-masing strip ini? Sekarang saya jelaskan dari yang angka 0. Nah, di sini angka 0. Kemudian strip kecil ada 4 biji. Ada lagi strip panjang angka 1. Terus seperti itu angka 2. Nah, jadi untuk mengetahui angka di setiap strip yang kecil ini, caranya cukup mudah. Tinggal kita kurangi dulu angka 1 dikurangi dengan angka 0, maka hasilnya 1. Kemudian setelah itu kita bagi dengan jumlah berapa strip yang ada di antara angka 0 dan angka 1. Ini kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 strip. Jadi angka 1 ini kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5 maka hasilnya 0,2 sahabat ini. Nah, jadi nilai dari setiap strip ini 0,2. Jadi 0,2, kemudian 0,4, terus dijumlahkan 0,6, 0,8, maka hasilnya di sini 1. Nah, bagaimana dengan yang strip yang berikutnya? Rumusnya sama saja sahabat ini, dikurangi dulu dengan angka 2 dan angka 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 5 maka hasilnya sama 0,2. Jadi setiap strip ini nilainya juga 0,2. Kemudian bagaimana dengan nilai dari masing-masing strip ini? Nah ini berbeda jenis stripnya dengan yang di pertama tadi yang seperti ini. Cuma rumusnya sama ini. Cara kita mengetahui berapa nilai dari masing-masing strip ini. Langsung saja saya ulangi, 5 dikurangi 2 maka hasilnya 3. Kemudian kita hitung berapa strip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 hasilnya 0,5. Jadi di setiap strip ini nilainya 0,5. Maksudnya dijumlahkan 0,5. 2 dijumlahkan 0,5 jadinya 2,5. Kemudian 2,5 dijumlahkan dengan 0,5 makanya hasilnya 3. Terus seperti itu. 3,5, 4, 4,5, 5. Nah, selanjutnya, nah di sini kita lihat hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi untuk memastikan, kita kurangi dulu 10 dikurangi 5, 5. Kemudian dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dibagi 10
maka hasilnya 0,5. Jadi digunakan dengan 0,5. Setiap strip ini harus digunakan dengan 0,5. Maka 5 digunakan 0,5, 5,5, stripnya 6, 0,5, 7, 0,5, 8, 1,5, 9, 9. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Tetap rumusnya seperti itu sama saya. Oke, ini penggunaan AFO ya. Jadi terkait dengan penggunaan AFO ini, kita jelaskan lebih lanjut. Sambil anak-anak semuanya, alat sudah ada di depan kalian ya. AFO-nya coba dilihatkan dulu. AFO kondisi sudah off semua di situ. Di off kan, posisi off semuanya. Kita coba menjelaskan yang ada di video tadi ya Pak ya. Yang ada di video tadi kita jelaskan penggunaan dari AFO. Jadi tujuan kita pembelajaran pada hari ini, kita bisa mengetahui jenis-jenis dari AFO atau kata lainnya adalah multi-tester. Kemudian kita tahu terkait dengan bagian-bagian penting dari multi-tester. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat pemakaian. Alat ini hubungannya dengan listrik, jadi kita harus ada kehati-hatian dalam penggunaannya. Terutama nanti pada waktu misalnya kita mengukur, di sana ada arus positif dan negatif. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik bisa konslet atau hubungan arus pendek. Kemudian bisa membaca apa? Nilai dari skala pengukuran. Berikutnya kita bisa mempraktekkan, nanti dipraktekkan oleh perwakilan dari kawan kita kelompok masing-masing terkait tahanan, tegangan dan arus. Nah, kita masuk ke jenis-jenis multi-tester tadi ya Pak ya. Jadi sesuai dengan video yang di depan tadi, bahwasanya multi-tester itu ada dua, ada yang analog, ada yang manual, kemudian ada yang digital. Jadi itu jenisnya. Kalau digital itu langsung ketemu angkanya. Tapi kalau untuk analog, maka kita harus bisa memahami skala yang ada di tiap garis. Harus tahu mana yang kita baca. Nah ini bagian-bagiannya ya. Jadi bagiannya yang ada angkanya itu namanya skala yang di atas. Itu ada skala. Kemudian ada pointer. Pointer itu jarumnya. Kemudian ada zero adjustable, zero position. Itu yang tengah sini ya Pak ya. Nah di tengah sini itu untuk mengkalibrasi atau mengenolkan jarum. Jadi kalibrasi ini sangat penting. Kemudian di situ ada on adjust knob. Itu ada di samping sini. Sama fungsinya untuk apa? Kalibrasi. Setiap penggunaan dari alat kita harus wajib hukumnya untuk dikalibrasi. Maksudnya seperti apa? Mengkalibrasi itu adalah mengenolkan jarum posisi yang mau berangkatnya. Ya istilahnya kayak penggaris itu ya. Kalau penggaris kita patah, dia sudah mulai angkanya dari 2, maka hasil pengukuran nanti tidak akurat. Karena dia tidak mulai dari 0. Kemudian berikutnya ada selektor. Ini namanya selektor. Yang untuk mengalih-alih ini itu selektor, memilih mana yang mau kita ukurkan. Ada jack plus, jack min, dan biasanya di situ dibedakan warnanya ya. Kalau yang plus itu warna merah, kalau yang min warna hitam. Jadi itu. Selanjutnya di situ ada tes speednya, kabelnya, dan tes las. Ini untuk yang analog. Nah sekarang
untuk di skala sambil melihat apopian, multitasker pian. Skala itu ada skala ohm, dCV, kemudian ACV dan DC ampere. Itu maksudnya seperti yang disampaikan di awal tadi, alat ini untuk mengukur itu simbol ohm, hambatan. Kemudian ada voltase atau tegangan. Kemudian di situ DC sama AC. Ada yang tahu bedanya DC sama AC ini apa? Ada nggak? DC arus, ada arus searah, ada arus yang berbalik. Kalau arus yang searah itu jelas arahnya dari plus ke main. Jadi ada tandanya kalau komponen atau suatu unit dia pakai yang harus searah. Pasti ada tanda plus dan tanda min. Seperti apa contohnya? Aki atau batu bara. Terus ada yang AC harus bolak-balik. Kalau yang bolak-balik itu mau dibolak-balik komponen tetap nyala. Contohnya di mana? Di arus listrik PLN. Contohnya di jack ini ya, jack ini mau yang bolak-balik kanan kiri tetap nyala. Karena dia belum tahu mana yang plus dan minus. Selanjutnya DCA, berarti itu arus untuk arus yang searah. Kemudian ada zero adjustment to dan kemudian ada adjustment rank skala. Kita lanjut. Pembacaan skala. Pembacaan skala ini anak-anakku semuanya. Jadi yang paling atas ini sambil dilihat di aponya ya, sambil dilihat di apo, paling atas kemudian ada tanda ohm, simbol ohm. Berarti ini untuk melihat angka hasil pengukuran dari hambatan atau ohmnya. Kemudian ada 1, 2, 3. Ada 3 angka skala di situ. Tulisannya ada DC sama AC. Itu menunjukkan angka voltase atau tegangan. Kemudian berikutnya di bawah itu ada DC yang nilainya lebih kecil. Biasanya untuk mengukur dari voltase batu baterai. Batu baterai itu kan 1,5 volt. Kalau aku berapa voltase dia? Berapa? 12 volt. Jadi kalau aki kita ini baterai acu, kalau misalnya acu bacanya aki itu 12 voltase maksimalnya. Kalau kurang berarti dia akan bermasalah. Ini terkait pembacaan dari skala di alat ukur yang mau kita praktekkan. Selanjutnya, ini ada catatan ya di situ ya. Bila mana selektor dipindahkan, nih catatannya. Setiap kita mau mengukur, kalau kita memindahkan selektor itu yang mana? Selektor itu yang ini ya Kak ya? Yang ini? Yang ini? Kalau tiap kita pindahkan mau mengukur voltase, hambatan, tegangan, ataupun apa ya, itu wajib hukumnya dikalibrasi. Harus dikalibrasi. Jadi itu tiap pindah mau ke ohm, mau pindah ke voltase misalnya, ke voltase harus dikalibrasi. Selanjutnya berikutnya lagi, ini mengukur tahanan. Kita pada waktu mengukur tahanan, resistensi atau hambatan, ini biasanya pakai ohm, ada kontinuitas. Kita mengukur kabel. Kabel ini putus atau enggak? Kabel ini masih baik atau enggak? Maka kita pakai aku, meter. Kemudian selektor diarahkan ke ohm. Selektor diarahkan ke ohm. Oke, selanjutnya
Ini caranya seperti ini ya Pak. Caranya seperti ini. Kita praktekkan ya. Mari saya angkat sendiri nggak apa-apa ya. Kita tolong kabel mungkin kalau ada kabel dialirkan itu kabelnya. Kabel kan? Kabel busi ada kan? Ya, sama satu alat. Apung. Kita mau praktekkan, Bapak mau dapatkan, pinjam dulu ya. Jadi kita mau memeriksa nilai tahanan yang ada di kabel apa ini namanya Pak? Kabel busi. Jadi sebelum melaksanakan tadi ada yang namanya kalibrasi. Kabel busi ini standarnya karena dia punya kijang maksimal 25 kilo ohm. 25 kilo ohm. Itu maksimal. Kalau lebih dari 25 kilo ohm, maka dikatakan kabel busi ini sudah tidak baik. Gimana kita tahunya nilai ini? Maka kita pakai yang namanya alat ukur ampermeter. Caranya selektor tadi satuannya apa? Maksimal 25 kilo ohm. Maka selektor kita pindah ke arah ohm. Arahnya kemana? Yang kali 1. Nah, dikali 1. Setelah ini, apakah kita bisa langsung mengukur? Kira-kira bisa nggak? Tidak. Apa? Kenapa Kak? Kenapa Kak? Dikalibrasi terlebih dahulu. Luar biasa kawan kita ya, selalu mengingatkan Bapak. Siapa nama Pak? Pak Riza. Tepuk tangan untuk Pak Riza ya. Kalibrasinya antara kabel main dan kabel plus pada ampermeter disatukan. Nanti jarum ini kalau untuk ohm dia geraknya ke kiri ya. Nolnya itu di kiri, bukan di kanan. Nolnya di kiri. Kita coba jadikan satu. Ini posisikan di kanan ya kayak. Di kanan kelompok 4. Iya kan? Di kanan ya. Di kanan. Kalau kita jadikan satu untuk ohm, maka dia akan ke kiri. Nolnya ke kiri. Nah pada waktu ke kiri ini dipastikan harus sampai 0. Kalau belum maka kita kalibrasi pakai yang ini di 0. Coba. Oke, sekarang sudah 0. Baru kita ukur dari ujung kabel ke ujung kabelnya. Ternyata hasilnya di situ terlihat ada 3 strip dari 0. Kalau 3 strip dari 0 berapa itu angkanya Kak? Sambil melihat aponya. 3 strip dari 0. Oh berarti 0,6 ya Kak ya. 0,6 dikali 1 kilo. Berarti berapa ketemunya? 0,6 kilo. Oh, berarti yang namanya kabel ini masih normal. Kenapa normal? Karena masih di bawah 2. Nah, kayak gitu ceritanya. Ini salah satu percobaan untuk yang mengukur kabel busi. Nah, selanjutnya anakku semuanya di lembar kelompokian. Di lembar kelompok itu sudah ada soalnya. Berdasarkan tadi penjelasan Pak Kantor dengan gambar dan video sudah kalian pelajari. Sekarang silakan didiskusikan, dikerjakan. Bapak kasih waktu nggak lama ya, 10 menit untuk mempraktekkan dan menjawab soal yang ada di lembar kelompok ya. Nanti berikutnya perwakilan mempraktekkan di depan untuk didiskusikan. Silakan dikerjakan. Alat yang belum ada di meja pian langsung diambil di meja Pak Kantor ya, seperti mikro, amro dan sebagainya. Silakan. Langsung dikerjakan aja ya Pak ya.
Sambil dilihat di lembar kerja. Jadi lembar kerja yang dilihat apa yang di satunya adalah yang plus ya. Yang plus dibuka semua dulu ya. Silakan sambil dilihat itu soalnya dikerjakan. Hati-hati karena itu kaki cukup lumayan. Hati-hati bisa. Oke, sesuai soal di situ diskusikan sama teman ya. Dengan dasar ditulis langsung hasilnya ya, ada sel-selnya. Oke. Sambil hati-hati ya, itu ada apa ya? Jadi ada lap juga nanti bapak sediakan lap kena tangan, botol. Jadi berbagi kita ya, satu untuk ini, kenapa dibalik?
Oke, nomor 1 luar biasa kerja sama kelompoknya ya. Nomor 2, 3, nomor ditunggu. Mikrometer boleh berbagi ya, nanti yang kalian yang sudah pakai boleh dipinjamkan ke kelompok yang lain. Yang sudah kumpul ada Yuni, kelompoknya Yuni Sarija, Kamarudin, Hidayat, Abbas, Muhammad Riyadi, dan Asmur. Kelompok yang lain ditunggu ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Silakan. Setelah nanti semua kelompok kumpul, kita bahas diskusinya. Salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya di depan kawan-kawannya. Oke, yang lain langsung ya. Kita siap untuk mendiskusikan hasil dari kelompok-kelompok kita. Kelompok 2 yang bisa untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan.
Jadi tidak apa-apa salah ya, Pak, ya. Nanti kita bantu untuk meluruskan pemahamannya di diskusi kita ini. Oke, sudah. Silakan dikumpul dulu, Kak. Persiapan untuk kelompok 1 ya, nanti diwakili bisa Yuni untuk Kamarudin atau kedua untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya, hasil prakteknya. Kemudian nanti 2 Rijal sama Faisal ya, untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil dari diskusi praktek di kelompoknya. Oke. Terima kasih. Dan kelompok 3 nanti Salikin dan Bayu Putra untuk mewakili dari kelompoknya. Terima kasih, Kakak. Kemudian berikutnya Al-Ghifari Rahman dan Zubair Saud. Oke, silakan dirapikan dulu alatnya, Kak. Diamankan dulu alatnya, jangan ada yang tambah lagi. Aponya dinolkan, kabelnya dirapikan. Kita persiapan untuk membahas hasil kerjaan dari kawan-kawan kita. Sudah dibereskan? Kelompok 4 sudah aman belum? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya lihat Bapak Tuan Pian sangat wajahnya camu sekali ya. Habis praktek tadi. Kita sedikit peregangan dulu ya. Kita speaking dulu. Tapi amankan dulu alat-alat pergerakan kita biar bebas, merdeka. Jadi apa yang mau kita kerjakan untuk refreshing dulu? Nah, sebelum kita maju untuk presentasi, ayo kita refreshing dulu. Semua berdiri, silakan berdiri, ayo Kak, berdiri Kak, silakan berdiri. Semua suka sama bola ya, main bola suka ya. Nah, jadi permainannya seperti ini. Nanti kalau Bapak bilang bola ditendang, kakinya tendang sambil berbanding, sambil ngomong. Ya, bola ditangkap, tangan kita angkat sambil ngomong. Terus bola disundul. Jadi kita sundul sambil nyundul juga digerakkannya. Bisa kita tes dulu ya. Ya. Ingat kawan sampai kanan kiri jangan sampai ketendang sama kesundul sama ketangkap. Oke. Bola ditendang. Bola ditendang. Bola disundul. Kepalanya juga 4. Bola disundul. Kurang semangat lagi. Bola ditangkap. Bola ditangkap. Bola disundul. Bola ditangkap. Bola disundul. Bola ditendang. Bola ditendang. Disundul. Tangkap. Tendang. Tendang bukan gol. Ulang ya. Sekali lagi. Bola ditangkap. Bola ditendang. Bola disundul. Sambil nyundul, sambil lompat. Bola disundul. Tinggi lagi lompatannya. Bola disundul. Bola disundul. Oke, tutup ya. Sudah. Silakan tutup. Oke. Saya menyampaikan hasil diskusi dan prakteknya tadi. Yuni dikawangi dengan siapa? Kamarudin. Ya, silakan. Salam membuka, jangan lupa ya. Perkenalkan nama kelompok dan ketua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahukan tentang hasil dari kerja
kerjasama kami saat pengerjaan tadi. Untuk hasil pengukuran diameter piston atau torak menggunakan Vernier kaliper atau jangka sorong, hasil pengukuran ketelitian 0,05 mm berjumlah 75,40 mm. Sedangkan menggunakan mikrometer luar, hasil pengukuran ketelitian 0,01 mm, hasilnya adalah 75,22 mm. Kemudian untuk memeriksa baterai atau aki, hasil pengukuran menggunakan hidrometer untuk sel nomor 1 berjumlah 175 dengan keterangan warna merah, sel nomor 2 150 dengan warna merah juga, dan sel nomor 3 175 dengan warna merah, sel nomor 4 175 keterangan warna merah, dan sel nomor 5 117 dengan warna merah. Dan kemudian untuk sel nomor 6 150 keterangan warna dengan merah. Kesimpulannya, baterai tersebut perlu dicas dan airnya perlu diisi kembali. Untuk yang keempat, mengukur tegangan baterai menggunakan avometer. Hasil pengukurannya antara hasil yang kami dapat dari mengukur menggunakan multitester atau avometer, untuk tegangannya berjumlah 12 volt. Sedangkan saat mengukur tahanan atau ohm dari tali busi atau kabel busi, kami mendapat hasil di 22 ohm. 22 kilo ohm. Demikian hasil dari kerjasama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 oleh Rizal sama Faisal ya. Silakan. Tidak apa-apa dikerjakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil pengukuran diameter piston seter atau torak menggunakan Vernier kaliper dan jangka sorong atau stepmas stabilizer. Hasil pengukuran ketelitian 0,05 75,25 mm. 75,25 mm. Lanjut. Menggunakan mikrometer luar, hasil pengukuran ketelitian 0,01 mm. Ketemu hasilnya 7,45 mm. Memeriksa aki atau baterai. Hasil pengukuran menggunakan hidrometer. Sel nomor 1 1200 keterangan warna merah. Sel nomor 2 1175 keterangan warna merah. Sel nomor 3 1175 keterangan warna merah. Sel nomor 4 1200 keterangan warna merah. Sel nomor 5 1200 keterangan warna merah. Sel nomor 6 1200 keterangan warna merah. Kesimpulannya
seringkali terputus. Dan itu saja kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rizal sama Faisal. Luar biasa, tepuk tangan juga untuk Ramadan. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4 dulu ya. Ya, kelompok 4 silakan. Al-Kifari Rahman dan Sufyan Asyauri untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil pengukuran diameter piston atau torak menggunakan Vernier kaliper atau jangka sorong. Hasil pengukuran ketelitian 0,05 mm 75,20 mm. Setelah itu menggunakan mikrometer luar, hasil pengukuran ketelitian 0,01 mm, yaitu 75,40 mm. Dia memeriksa acu atau baterai aki. Hasil pengukuran menggunakan hidrometer. Sel nomor 1 1300 keterangan warna hijau. Sel nomor 2 1300 keterangan warna hijau. Sel nomor 3 1250 keterangan warna putih. Sel nomor 4 1250 keterangan warna putih. Sel nomor 5 1275 keterangan warna hijau. Sel nomor 6 1300 keterangan warna hijau. Kesimpulan baterai adalah yaitu masih bagus. Mengukur tegangan baterai atau acu menggunakan ampermeter. Hasil pengukuran 10 volt. Mengukur tahanan kabel besi 0 ohm. Keterangan karena kabel besi rusak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4, Bapak Al-Kifari Rahman dan Sufyan Asyauri. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang kelompok yang terakhir kita panggil Salikin dan Bayu Putra untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengangkatkan hasil dari pengukuran kami tentang diameter piston atau torak. Mengukur diameter piston atau torak, hasilnya 75,0 mm. Juga mengukur mikrometer luar, hasil pengukuran ketelitian 0,1 mm. Hasilnya 25,00 mm. Memeriksa aku atau baterai aki. Hasil pengukuran menggunakan hidrometer. Sel 1 1200, hasil warnanya warna merah. Sel 2 1175, keterangan warna merah. Sel 3 1200, keterangan warna merah. Sel nomor 4 1200, keterangan warna merah. Sel nomor 5 1175, keterangan warna merah. Sel nomor 6 1150, keterangan warna merah. Kesimpulannya baterai harus dicas atau
ketahanan besi 0,8 kom. Demikian dari Tristan penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saleki dan Mbak Yudhistira. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang terakhir. Luar biasa ya. Bapak lihat hasil kerja kelompok masing-masing kompak, kemudian benar-benar mempraktekkan. Namun dari hasil ini kira-kira yang paling benar, yang paling tepat yang mana? Mari kita bahas sama-sama ya. Mohon perhatiannya dulu anak-anak semuanya. Sebelum Bapak menyampaikan hasil ini tadi, karena komponennya beda-beda yang diperiksa, alat ukurnya juga beda-beda, kita sampaikan hasil yang standarisasinya saja ya. Jadi kita anggap kalau ring angka nanti mendekati nggak jauh dengan angka itu, maka jelas hasil kerja dari kelompok itu sudah mendekati benar. Yang pertama di situ soalnya adalah mengukur diameter piston. Piston itu yang mana, coba diangkat? Piston yang mana? Iya. Ini namanya ada 3, piston, segel, atau itu ada di dalam mesin. Kita disuruh mengukur diameternya. Memakai alat apa tadi? Jangka sorong, sama satunya apa? Mikrometer. Di piston itu nilainya standarnya adalah 75,24 menurut buku manual. Dalam perjalanannya yang namanya mesin itu kan gerak terus ya. Dia bisa yang namanya gesekan dengan silinder, maka bisa berkurang. Dia bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Karena besi sama besi lama-lama dia akan maka hasilnya kalau Bapak lihat tadi 75, sekian, 75, sekian, 75, sekian, maka dipastikan untuk yang poin 1 hasil pengukurannya sudah mendekati betul semua. Artinya prosedur yang kerjakan itu sudah tepuk tangan untuk kita semua. Yang pakai alat yang mistar geser atau jangka sorong atau gantian kaliber. Kemudian di mikrometer ini, nah untuk di mikrometer ini ada satu kelompok yang jawabannya beda. Harusnya ukuran kalau kita mengukur pakai vernier kaliber atau jangka sorong hampir mirip dengan ukuran di mikrometer. Kalau diameternya dia 75, nggak mungkin hasilnya kok di bawah 75, pasti salah. Nah untuk ada kelompok ini, kelompok 2 ya, nanti untuk perhatian kita belajar lagi soal mikrometer. Selanjutnya yang nomor 3, nah soal aki. Nah aki ini sambil nanti Bapak sampaikan menjelaskan terkait dengan aki. Di baterai atau aki kan kita sepakat dulu, masih diskusi kan di situ. Sabar, nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Jadi kita lanjutkan diskusi. Jangan kekerasan, kita damai aja. Lanjut untuk aki maksimal, aki itu voltasenya berapa? 12. Bila ada kelompok yang mengukur aki itu lebih dari 12 volt, maka dipastikan salah. Karena nggak mungkin aki 12 volt hasilnya sampai 15 volt. Dapat dari mana pegangan itu? Jadi pertanyaan. Kalau kurang dari 12 masih memungkinkan betul. Tapi kalau lebih dari 12 pasti salah. Nah kebetulan saya lihat tadi baterai dengan voltase ya tidak ada yang lebih dari 12. Bisa dipastikan prosedurnya sudah betul. Cara membacanya juga sudah cukup. Selanjutnya pemeriksaan aki lagi memakai yang namanya alat hidrometer. Nah di alat hidrometer ini ada 6 sel ya Kak ya itu. Prosedurnya harus dibuka semua. Tiap sel dibuka semua biar gasnya keluar. Kita pakai alat hidrometer. Hati-hati
setelah pemakaian itu air aki dalamnya adalah H2SO4 asam sulfat, itu sifatnya korosi. Kalau kena besi dia berkarat. Kalau kena kulit manusia dia bisa gatal. Jadi harus hati-hati penggunaan alat ini. Kemudian kayak apa cara membacanya? Di situ sudah ada warnanya ya. Itu warnanya ada merah, kuning dan hijau di alat ini. Rata-rata kecuali kelompok 4 hijau ya. Kelompok 4 hijau. Kesimpulannya apa tadi Kak? Ya? Masih bagus. Is good. Kemudian selain kelompok 4 menyimpulkan bahwasanya akinya bermasalah. Ada di tanda merah. Di tanda merah itu ada tulisannya recharge. Recharge itu apa? Diisi ulang atau dicas kayak baterai ya, harus dicager. Nanti keterangannya di situ. Jadi pemakaian alat hidrometer ini fungsinya adalah kita bisa mengetahui kondisi aki. Dia arusnya masih ada atau tidak, perlu dicas atau tidak, atau berikutnya perlu ditambah air aki atau tidak. Nah, terkait dengan air aki, Bapak menyimpulkan hasil sudah bagus ya, sudah bisa membaca soal hidrometer semuanya, sudah bisa. Nah, sekarang menambah air akinya, air aki yang seperti apa? Jadi pertanyaan berikutnya, kita bisa meriksa, bisa menyimpulkan, juga harus bisa memperbaiki aki ini. Kalau menambah air yang seperti apa? Ada yang tahu? Air apa yang ditambah? Kita lihat ya, saya kan berikut ini guys. Nih, air aki itu ada 2 jenisnya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Kira-kira kalau untuk pemeriksaan kita tadi, air aki yang warna apa yang kita tambahkan? Yang merah angkat tangan. Angkat tangan. Adakah yang pilih merah? Angkat tangan. Yang warna biru angkat tangan. 1, 2. Yang nggak angkat tangan nggak ada pilihan. Warna biru. Yang merah nggak ada. Yang pilih merah nggak ada. Oke, silakan Bu. Kita lihat perbedaan antara air aki merah sama biru. Ini yang merah ya. Yang merah kandungannya adalah H2SO4 atau biasa kita sebut akizur. Dia di dalam airnya sudah ada kandungan mineral atau logam. Ini dipakai untuk pertama kali kita mau mengoperasikan aki baru. Kita beli aki baru. Itu kan untuk aki basah ya, ini yang kita bicarakan jenis aki basah. Biasanya tidak ada air di dalamnya. Nah, pada waktu pertama kali mengisi itu pakai yang merah karena dia terkandung ada H2SO4 atau asam sulfat. Itu untuk reaksi antara nikelnya di dalam, jadi bereaksi akhirnya nanti muncullah pada waktu kita ukur dengan hidrometer dia naik di warna hijau atau warna putih. Artinya di dalam air aki itu sudah ada arus listrik. Fungsi aki apa? Fungsi aki adalah menyimpan arus listrik. Dia bisanya cuma menyimpan, tidak menghasilkan arus listrik atau jadi bisa habis juga. Makanya kita periksa rutin tadi. Kalau ternyata di merah, kesimpulannya tadi harus dicager atau ditambah air. Ditambahnya adalah air yang warna biru. Warna biru ini beda dengan warna merah. Kandungannya di biru sama sekali tidak ada kandungan logam. Jadi air murni. Inilah yang ditambahkan. Kalau air akinya habis kan Bapak, yang ditambahkan ini. Pada waktu kita periksa tadi, ternyata berat jenisnya kurang Pak, ya posisi di merah kita cager, tetapi ternyata masih tetap merah. Berarti permasalahannya harus ditambah dengan air aki yang
murni yang warna biru. Nah, sampai di sini itu semuanya secara umumnya pekerjaan yang sudah luar biasa. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, atau ada yang keberatan, Pak, kelompok saya tadi tetap misalnya mempertahankan hasilnya, atau setuju aja? Kelompok 4 coba saya tanya, hasil yang setuju aja dikoreksi? Setuju. Kemudian kelompok 3, atau mau disangka? Enggak Pak, saya yakin hasilnya seperti ini. Setuju aja ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Hasil pembelajaran kita artinya sudah masuk ya. Nah, di tahap akhir ini, sebelum kita akhiri, Bapak akan ngasih soal dulu ya. Jawab aja, nggak sampai 5 menit, 10 menit. Jadi evaluasi terakhir, dan habis itu kita evaluasi lagi. Soalnya ada di WA group. Saya kirim ya untuk evaluasinya. 10 menit, 5 menit. Mungkin sementara itu silakan nanti dikerjakan dan Bapak koreksikan. Nah, di hasil akhir nanti Kak, itu sebagai bahan evaluasi Bapak untuk melanjutkan materi ke materi yang berikutnya. Kalau untuk materi berikutnya sudah tidak lagi kita bahas tentang alkohol, tetapi masuk ke komponen-komponen dari mesin. Nah, untuk selanjutnya ini Bapak selanjutnya bagikan hasil yang tadi dan dikerjakan lagi. Nanti kita terakhir ada yang namanya refleksi ya. Jadi Bapak minta ada 1-2 siswa Bapak yang menyampaikan perasaannya setelah belajar kita hari ini. Sambil saya bagikan hasil belajar dia dan dikerjakan lagi. Ada yang belum dapat? Ada nggak yang belum dapat? Ya sudah dapat semua ya? Ada yang belum? Ada lagi yang belum? Nih, soal itu dikerjakan waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Sambil kita kerjakan anak-anak semuanya 45 menit nanti dikumpul lagi ke Bapak. Sudah ya? Ya. Oke anak-anakku semuanya, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, Bapak mau menyimpulkan ya terkait dengan KPM kita. Tadi sudah kita mulai pagi, kemudian sampai hari ini barang siang, luhur. Hasil kerja kita yang perlu Bapak evaluasi yang pertama, sudah bagus tiap kelompok kerjasamanya masing-masing, terus aktif masing-masing juga